Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, saya sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan laporan akhir PBL pembuatan skid frame mata kuliah fabrikasi dan produksi pengelasan dengan dosen Pak Mufti. Dengan anggota ada 3 yaitu saya sendiri Muhammad Ridho Fatur Rahman, selanjutnya ada M. Raffi Ridho Adha, dan yang ketiga Rian Triananda. Jadi pendahuluan skate frame ini merupakan salah satu bagian komponen yang penting dalam dunia fabrikasi yang terkhususnya banyak dipakai di sektor energi dan migas. Dan juga struktur ini berfungsi sebagai penopang bagi alat berat atau peralatan berat seperti pressure vessel yang sering beroperasi di bawah tekanan tinggi dan beban dinamis. Biasanya dalam proses fabrikasi skid frame ini terdiri dari baja yang bermacam-macam seperti WNP, H-beam, atau L-profile. Proses proses ini melibatkan tahap perancangan, pemotongan, pengelasan hingga perakitan. Untuk setiap dalam proses fabrikasi memiliki peran krusial untuk menghasilkan struktur yang tidak hanya memenuhi standar keselamatan, tetapi juga eh, efisien dalam penggunaan ruang dan biaya. Untuk peran dan fungsi skid frame ini, untuk fungsinya itu efisiensi dan kecepatan pemasangan. Selanjutnya, salah satu keuntungan pemasangan skid ini adalah waktu pemasangan yang cepat karena sebagian besar kelompok komponen sudah dirakit dan diuji terlebih dahulu. Waktu pemasangan di lokasi berkurang sehingga operasi dapat dimulai lebih cepat. Selanjutnya ada efektivitas biaya. Pemasangan skid frame ini seringkali menghasilkan penghematan biaya dalam berbagai cara. Selanjutnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Dan selanjutnya keunggulan keamanan skid frame prafabrikasi menguji keamanan ketat di lingkungan yang terkendali sebelum dikirim. Selanjutnya ini bagian struktur umum pada skid frame dan ini tuh sangat umum yang digunakan di dunia industri. Selanjutnya ada pemodelan 2D dan 3D skid frame. Eh, Pemodelan 2D dan 3D skid frame ini mengacu pada gambar 2.1 yang ada di gambar tersebut ini. Nah, gambar di atas ini merupakan gambar sketsa dari skid frame yang akan didesain di software yang akan dijadikan 2D dan 3D. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada skid frame ini menggunakan H-beam, L-frame, dan C-channel. Dan posisi-posisi L-frame dan C-channel pun itu tidak hanya satu jenis, tapi banyak posisinya. Selanjutnya pemodelan 2D struktur framing. Pemodelan 2D skid frame ini diambil dari proyek Agogo yang dikonversikan menjadi lebih kecil yang aslinya eh, panjangnya 6 meter kali 3 meter menjadi 3 meter kali 1,7 meter saja. Untuk pemodelan skid frame ini menggunakan software SolidWorks 2020. Nah, kemudian pemodelan 3D struktur frame. Nah, pemodelan ini menggunakan H-beam ukuran 100 kali 100 dengan flanknya itu 100. eh, Selanjutnya dengan thickness H-beamnya itu sekitar 7 mm. Selanjutnya si channel dengan 70 kali 50 kali 4 mili. Pemodelan 3D skid frame ini mengikuti ukuran pada gambar 2.1. Eh, ya, dan mengikuti ukuran skid frame yang ada pada W2 sebagai acuannya. Dan juga eh, pemodelannya ini menggunakan bahan dasar baja ASTM 36. Pembuatan scheduling dan RAB. Pada scheduling RAB ini kita bisa mengikuti metode seperti bar chart, linear scheduling method atau LSM dan prosedur diagram. Berikut adalah proses dari tahap awal hingga tahap akhir yang memiliki total pengerjaan itu 20 hari.
yang terdiri dari proses fabrikasi itu ada marking, cutting, fit up, dan welding. Tentu saja setelah udah selesai semua ini perlu diinspeksi visual dan jika tidak lolos akan di repair. Berikut adalah pembuatan berikut adalah tahapan-tahapan kerja yang dilakukan untuk tahapan-tahapan kerja yang dilakukan untuk memenuhi pekerjaan prasyarat. Contoh, untuk marking, pekerjaan ini marking bisa dilakukan eh, kalau pembuatan desain itu sudah jadi. Cutting bisa dilakukan jika pembuatan perencanaan dan pembuatan desain itu sudah dilakukan. Dan lanjut sampai ke tahapan kerja G. Selanjutnya untuk tahapan-tahapan kerjanya selanjutnya, perencanaan pembuatan desain ini dibuatkan tabel seperti berikut yang memudahkan untuk kita membaca progres untuk per harinya. Selanjutnya ini penyusunan RAB yang terdiri dari H-beam, C-channel, dua jenis, dan elektroda 7016 mata gerinda, gas asetilen dan oksigen dengan total 23.108.000 rupiah. Dan analisa kekuatan struktur skid frame ini merupakan komponen struktur kritis karena komponen skid frame ini menopang beban yang berat. Dan kehandalan dan kekuatan struktur frame ini menjadi faktor penentu untuk menjamin keselamatan operasional kerja dan kinerja. Oleh karena itu, analisis dalam tahap dalam mendalam terhadap kekuatan struktural menjadi aspek fundamental dalam proses perancangan dan fabrikasi. Selanjutnya akan Untuk dijelaskan selanjutnya, oleh Rafli. untuk selanjutnya di sini ada analisa kekuatan struktur skid frame. Nah, di sini ada teori tentang stress, strain, displacement, dan faktor of safety. Di sini ada stres yang dimana itu ada tegangan yang menurut Budinas dan Nisbet tahun 2015 merupakan ukuran sebaran fenomena yang berlangsung pada suatu titik di permukaan yang memiliki sifat khusus dan memiliki komponen radial dan tangesial. Kemudian ada regangan atau strain yang dimana menurut Hibbeler tahun 2014 juga terbagi menjadi dua, yakni normal strain dan deformar de Tayrer. Yang dimana strain normal adalah ukuran penambahan panjang pada sebuah area yang timbul akibat perubahan bentuk yang mana kita tidak perlu menetapkan ukurannya sesungguhnya. Kemudian ada perpindahan atau displacement yang merujuk pada perubahan lokasi suatu titik dalam struktur sebagai akibat dari beban eksternal yang dikenakan. Kemudian ada faktor keamanan atau safety factor adalah suatu hal yang sangat penting dalam analisis, dan perencanaan struktur secara keseluruhan. Next. Nah, kemudian ada eh, analisa kekuatan struktur skid frame, yang dimana ini adalah pemodelan 3D struktur skid frame di SolidWorks, yang pada langkah pertama kita akan melakukan pembacaan gambar sebelum masuk ke aplikasi SolidWorks. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan atau membuat pola dua dimensi pada software SolidWorks sesuai gambar yang telah dibaca. Selanjutnya, memasukkan ukuran pada pola yang telah dibuat sesuai gambar teknik yang telah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap terakhir yang kita akan membuat pola tiga dimensi dengan menambahkan weldment yang telah ditentukan pada pola yang telah kita buat. Nah, kemudian masuk ke tahapan analisa struktur skid frame di SolidWorks, yang dimana yang pertama ada perencanaan skid frame. Yang pertama itu dilakukannya membuat sketsa, kemudian masuk ke ekstruksi tiga dimensi, masuk selanjutnya ke susun komponen. Setelah itu kita menentukan material yang akan digunakan. Setelah menentukan material, kita akan membuat simulasi analisis. Next. Di sini eh, ada analisa keseluruhan dari skid frame.
yang dimana maksimalnya yaitu 16,677 megapascal. Kemudian di sini ada analisa pengelasan lokal yang dimana angkanya yaitu 1790 megapascal maksimal. Nah, kemudian dilanjutkan dengan WPS. Nah, WPS ini merupakan dokumen teknis yang menjelaskan prosedur pengelasan yang perlu diikuti untuk menjamin bahwa sambungan las memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditentukan. Dokumen ini berisikan informasi penting seperti jenis bahan yang dipakai, teknik pengelasan, parameter pengelasan seperti arus, tegangan, dan kecepatan pengelasan, serta metode persiapan dan penyelesaian. Dengan menggunakan WPS ini, proses pengelasan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terstandarisasi sehingga mengurangi resiko cacat las dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan teori welding prosedur spesifikasi yang di mana WPS yang umumnya terdiri dari beberapa elemen penting, antara lain yaitu identifikasi proyek, yang di mana di dalamnya mengenai data mengenai proyek, mencakup nama proyek, tempat, dan nomor dokumen WPS. Kemudian ada bahan, yang di mana ini ada tipe dan rincian material yang akan dilas, mencakup komposisi kimia serta karakteristik mekanik. Kemudian yang ketiga ada metode pengelasan, yang di mana tipe proses pengelasan yang akan digunakan atau diterapkan, contohnya MIG, TIG, SMAW, serta alasan pemilihannya. Kemudian yang keempat ada parameter pengelasan, yang di mana parameter teknis yang perlu dipatuhi, contohnya aliran dan voltase pengelasan, kecepatan las, diameter dan tipe kawat pengisi. Nah, kemudian yang kelima, ini ada persiapan permukaan, yang dimana tahapan untuk menyiapkan permukaan material sebelum proses pengelasan, termaksud pembersihan dan penataan posisi. Kemudian yang keenam ada teknik pengelasan, kemudian yang ketujuh ada pengendalian penyimpangan, kemudian yang kedelapan adalah pengujian dan pemeriksaan. Nah, untuk WPS yang digunakan pada pembuatan skid frame kali ini adalah AWS D1.1 yang memuat persyaratan untuk fabrikasi dan pemasangan struktur baja las. Dalam memenuhi persyaratan ini, kode ini mengambil pendekatan komprehensif dalam menguraikan sambungan dan las tertentu, seperti las alur, las fillet, dan las sumbat dan celah, dan juga menyentuh berbagai pertimbangan lain, seperti parameter desain, tegangan, lelah, dan spesifikasi prosedur pengelasan prakualifikasi. Untuk selanjutnya, proses dari setelah pengelasan yaitu melakukan tahap NDT atau non-destructive test yang menggunakan tipenya magnetic test, yaitu salah satu penyebab terjadi cat las dalam pengelasan disebabkan oleh jenis elektroda yang digunakan pada proses pengelasan. Elektroda juga mempengaruhi ketangguhannya, kekerasan, dan kekuatan tarik dari pengelasan. Magnetic Particle Inspection atau menggunakan metode magnetik merupakan salah satu metode non-destructive test NDT untuk melakukan inspeksi guna memastikan peralatan khusus yang menara dalam kondisi aman dan layak untuk digunakan. Oke, ini selanjutnya adalah bentuk gambar dari skid frame-nya. Pada kelompok 4 ini kami membuat terdapat 5 jenis joinan pengelasannya seperti pada gambar samping pada di atas ini, dan ini adalah contoh jenis atau titik pada joinan pada pengelasannya. Yang pertama itu ada bagian yang 01/66, 203 per 037, yang ketiga 03 per 065, 4, 05 per 045, dan 5, 09, 04 per 7. Untuk tiap-tiap bagian pengelasan mempunyai kriteria masing-masing untuk pada jenis pengelasannya. Untuk yang pertama itu pada bagian jenis join 01066 itu terdapat welding joinnya terdapat 12. Baru yang pada bagian B total subjoinnya terdapat 3. Yang C well of joinnya terdapat 3 pada posisi. Yang untuk A itu SB strip CJP itu ya adalah single bevel complete joint penetration.
Dan untuk nge-FW itu adalah fillet weld-nya. Dan untuk C-nya itu single butt weld-nya. Selanjutnya. Dan untuk pada keduanya, pada titik pengelasan kedua itu 03/037 adalah sama seperti tadi 03/65-nya. Untuk yang ketiga 03/65 juga sama seperti pada nomor 2 dan yang keempat 05/045 itu mempunyai total weld joint-nya 8, sub total join-nya 3. Untuk pada well of join-nya pada bagian SB strip CJP itu 0 dan fillet weld-nya itu dapat 5 dan untuk pada bagian C mendapatkan 7. Untuk yang kelima itu mendapatkan well join-nya 8, itu sub join-nya 3 dan untuk SB CJP-nya tidak ada joinannya. Baru untuk FW terdapat 5 dan yang untuk C FW terdapat 5. Nah, untuk bagian NDT itu adalah terdapat masing-masing proses NDT yang diperlukan. Seperti pada SB strip TJP atau single bevel complete joint penetration itu dilakukan tahap NDT melalui VT atau visual testing, magnetic testing dan UT. Untuk visual testing ini menggunakan presentasinya 100%. Jika lolos VT, maka dilanjutkan dengan tahap MT itu dengan presentasinya 20% dan untuk UT-nya juga 20%. Untuk yang fillet weld-nya itu hanya dilakukan proses NDT, visual testing, dan magnetic testing. Untuk ultrasonic testing tidak diperlukan. Dan untuk SPCCP-nya juga sama, visual testing, NT, dan UT. Untuk pada non-destructive ini, pada bagian SB strip DCP atau single bevel complete joint penetration itu selalu menggunakan 3 tahap NDT, yaitu visual testingnya, magnetic testingnya, dan ultrasonic testingnya. Untuk joinan kedua, yaitu 03 strip 037 sama strip SB strip CJP menggunakan 3 tahap NDT, yaitu VT, MT, dan UT. Yang bagian B, fillet weld menggunakan VT dan MT. Pada bagian C-nya, fillet weld, VT, dan MT. Dan nomor bagian 3 sama juga seperti pada tahapan yang lainnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah keterangan tadi apa itu SB, CJP, atau FW, dan BW strip CJP-nya. Selanjutnya. Nah, ini keterangan dari mana dapat sumber kodenya. Kita dapat perhatikan pada sebelah kiri itu, kita perhatikan pada bagian bawah. Pada bagian angka bawah itu untuk memastikan jenis letak mana pengelasannya dan sebelah kanannya untuk menentukan jenis VT, MT, dan UT yang perlu digunakan untuk NDT-nya. Selanjutnya, untuk alat dan bahan, alat yang digunakan untuk proses pengelasan dan untuk magnetic testingnya itu menggunakan mesin las, welding Gaussian untuk sebagai pengukur untuk NDT, visual, sikat watt, chipping, halep las, dan magnetic yoke. Ini untuk bahannya menggunakan elektroda 716, LB52, mata gerinda, solvent, developer, dan magnetic ink. Kesimpulannya, skid frame merupakan bagian yang penting dalam industri manufaktur, terkhususnya sektor energi dan minyak gas, yang berfungsi sebagai penopang alat berat. Proses fabrikasi melibatkan berbagai tahap seperti perancangan, pemotongan, pengelasan, dan perakitan dengan analisis status untuk menentukan potensi kritis. PBL atau proyek ini dijadwalkan selama 20 hari dengan tahapan yang terstruktur dari fabrikasi hingga inspeksi visual dan penyelesaiannya. Dengan total anggaran mencapai 23.108.000 dan estimasi ini memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Pada analisis struktur skid frame menggunakan simulasi elemen di SolidWorks menunjukkan area-area kritis yang memerlukan perhatian khusus, seperti sambungan las atau lokasi yang menjadikan pusat beban yang berlebih.
pada analisa keseluruhan dan lokal bahwa hasil dari analisa tersebut tidak melewati batas yield strength-nya. Struktur dinyatakan sesuai standar kekuatan dengan faktor keamanan yang memadai. Untuk selanjutnya akan ditutupkan oleh moderator yaitu Muhammad Ridho Fatur Rahman. Baik, terima kasih Saudara Rian dan Rafli. Eh, untuk asesmen akhir semester mata kuliah produksi, fabrikasi dan produksi pengelasan cukup sekian, cukup sekian, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak mana nih berhenti ngerekamnya nih?